Jadi mungkin ini akan berhubungan dengan insya Allah tunjangan TPD seperti itu, dan selanjutnya mungkin nanti juga berhubungan dengan akreditasi sekolah. Nah, jadi Bapak Ibu di sini dalam 1 tahun itu untuk kinerja guru dan kepala sekolah itu dikerjakan 2 kali, artinya 1 semester 1 kali. Untuk 1 tahun di tahun 2024 ini semester 2-nya itu dari Januari sampai dengan Juni itu tahap pertamanya. Artinya mangke di bulan Juni itu sudah finalisasi untuk tahap pertama di tahun 2024. Kemudian nanti Juli sampai dengan Desember. Bapak Ibu, ini masih ada waktu nggih. Meskipun nanti terakhir di bulan Juni, namun di bulan Mei ini kita usahakan kinerja kita selesai. Baru di bulan Juni Bapak Kepala Sekolah nanti finalisasi untuk menilai. Ini sampun tanggal 18 nih Bapak Ibu, masih ada waktu, insya Allah bisa dikejar. Selanjutnya saya tidak akan menayangkan PPT di Bapak Ibu nggih. Mungkin nanti enggak waktunya malah nopo terbuat di PPT, kita nanti langsung praktek saja. Bapak Ibu langsung membuka akun belajar ID masing-masing. Jadi saya jelaskan dulu untuk alurnya nggih Bapak Ibu nggih. Untuk penilaian kinerja guru dan kepala sekolah itu ada 4 fokus. Yang pertama adalah praktik kinerja. Praktik kinerja itu bagaimana kita mengajar di kelasnya masing-masing. Selanjutnya, penilaian selanjutnya itu adalah perilaku. Perilaku Bapak Ibu guru di sekolah. Yang selanjutnya adalah pengembangan kompetensi. Yang nanti ada poin-poin pengembangan kompetensi minimal 32 poin. Dan yang terakhir itu adalah pengumpulan dokumen. Ada 4 fokus penilaian kinerja. Nah Bapak Ibu, yang dinilai, yang ada penilaiannya itu hanya 2, yaitu praktik kinerja dan perilaku. Jadi untuk pengembangan kompetensi dan pengumpulan dokumen itu hanya sebagai Bapak Ibu pertimbangan saja. Namun nanti di sana tetap harus dicantumkan seperti pengembangan kompetensi harus ada minimal 32 poin yang nanti buktinya harus diupload atau diunggah. Kemudian untuk dokumen pelengkap itu juga harus diunggah. Bapak Ibu, kita langsung mawon nggih. Langsung mawon kita kerjakan di laptopnya masing-masing, kita buka akun belajar ID-nya bersama-sama. Saya mulai dari awal nih Bapak Ibu nggih. Niki awam-awam mawon. Nanti apabila ada yang tidak jelas bisa langsung ditanyakan ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Jadi kita membuka akun belajar ID kita masing-masing. Bapak Ibu. Satu laptop ini bisa untuk beberapa akun Bapak Ibu. Bisa ini di akun belajar saya ini, di sini ada banyak sekali, tinggal kita pilih saja. Di Google kita langsung ketik mawon Bapak Ibu, platform Merdeka Mengajar. Kita enter, baru kita masuk. Kita masuk di akun PMM kita nggih Bapak Ibu. Semuanya sama nggih. Kita klik di pengelolaan kinerja. Nah nanti karena ini akunnya kepala sekolah, nanti akan muncul seperti ini. Saya akan membukakan lagi satu akun milik guru.
ini saya pinjam ke Pak ini sendiri. Yang satu nanti pakai akun kepala sekolah, nanti pakai contohnya Bapak nih Pak. Biar langsung mawon karena ini sudah dikerjakan juga di tempat saya. Nah, ini Bapak Ibu nggih. Ini tadi Pak Ili sudah masuk. Ketika kita klik pengelolaan kinerja akan muncul seperti ini nggih. Selanjutnya kita klik di sini Bapak Ibu. Guru di sebelah kiri sebagai pegawai. Nah, ini akan muncul yang biru-biru ini, artinya ini minta kita klik nih Bapak Ibu. Jadi yang warnanya masih biru ini adalah yang nantinya akan kita kerjakan. Yang pertama adalah praktik kinerja. Yang selanjutnya di sini pengembangan kompetensi, dan yang sebelah kanan ini adalah tugas tambahan. Nah, maka ini ada dokumen-dokumen yang dikumpulkan. Namun dokumen ini yang mengumpulkan nanti adalah kepala sekolah. Jadi di akun guru di sini tidak berwarna biru, tidak bisa kita isi. Nanti yang mengisi adalah kepala sekolah. Nah, kita satu persatu nih Bapak Ibu nggih. Dimulai dari yang mudah dulu mawon nggih. Kita mulai dari pengembangan kompetensi saja. Yang mudah dulu karena ini nanti yang praktek kinerja ini rangkaiannya panjang. Dari pengembangan kompetensi yang kita rencanakan, nah ini Bapak Ibu kemarin sudah merencanakan pengembangan kompetensi semuanya nggih. Nah, di sini Bapak Ibu perlu kita ketahui, sekarang sudah ada tombol ubah rencana hasil kerja di sebelah atas di sini. Artinya Bapak Ibu semua masih bisa mengubah rencana yang kita buat dulu. Bapak Ibu, untuk pengembangan kompetensi ini kemarin ada perubahan ya Bapak Ibu. Kita bisa unggah sertifikat kita dimulai bulan Januari 2023. Jadi 2023 dari bulan Januari masih bisa kita pakai. Boten mulai dari 2024. Maka Bapak Ibu yang sudah mempunyai sertifikat dari tahun 2023 dikumpulkan dulu. Saya punya apa saja, baru nanti digabungkan dengan tahun 2024. Silakan ubah rencana hasil kerjanya. Nanti di situ minimal 32. Apabila lebih itu lebih baik Bapak Ibu. Supaya nanti di dokumen kinerja kita jejaknya itu tercatat di sini Bapak Ibu. Kita pernah melakukan pelatihan apa saja, pernah melakukan apa yang ada sertifikatnya, tentunya yang ada di sini. Nah, di sini Pak Ilyin di sini sudah mengumpulkan banyak sekali, totalnya 180 poin. Yang pertama sebagai penggerak komunitas. Penggerak komunitas Niko dalam sekolahan itu yang bisa adalah ketua kombel dan kepala sekolah. Nanti di penggerak komunitas ini dibuatkan sertifikat, nanti Bapak Ibu. Dan penggerak komunitas ini nanti menyelenggarakan kegiatan sekolah, kegiatan kombel ini minimal 3 kali pertemuan. Baru nanti bisa dibuatkan sertifikat penggerak komunitas. Dan Bapak Ibu, maka ketika di kombel itu diadakan kegiatan, setiap pertemuannya silakan dibuatkan sertifikat nanti untuk peserta dan narasumber. Jadi sekalian nanti Bapak Ibu. Untuk peserta berbagi praktik baik di kombel maka nilainya 4. Untuk narasumbernya nilainya 8.
8. Jadi nanti kegiatan Kombel ini sekalian kan Bapak Ibu, ada yang jadi penggerak komunitas. Penggerak komunitasnya nilainya langsung 36. Itu cukup 1 sertifikat saja. Kemudian sebagai narasumber nilainya 8, sebagai peserta berbagi praktik baik di Kombel nilainya 4. Bapak Ibu makin bisa maksimal 8 kali pertemuan, bisa dibuatkan sertifikat semuanya. Artinya ketika 8 kali pertemuan itu nanti sebagai peserta itu nilainya sudah 8 kali 4. Sudah berapa nih Bapak Ibu? 32 sudah cukup Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu di sini ada sertifikat guru penggerak 128 poin. Tapi Pak Ili kita kemarin lulusnya di angkatan 3 Pak. Itu di tahun 2021 atau 2022 Pak Ili. Itu sudah tidak bisa dipakai. Jadi ini nanti kita hapus saja nih. Caranya mengubah seperti ini. Ubah rencana hasil kerja. Kita centang di sini. Sudah saya diskusikan. Nah, ini kita ubah Bapak Ibu. Karena sertifikat guru penggeraknya sudah tahun 2021-2022, jadi tidak bisa dipakai, nanti dihapus ya Pak Eli. Ini kita hapus. Nah, sudah dihapus nggih. Baru nanti kita ubah di sini Bapak Ibu. Yang tidak dipakai langsung dihapus, atau mau pakai pilihan lain langsung di sini mawon. Nah, penggerak komunitas tadi dipakai nggih Pak Eli nggih. Sebagai peserta pelatihan bimbingan teknis, ini minimal 2 hari, 2 sampai 3 hari. Jika ada sertifikatnya boleh dicantumkan, jika tidak nanti dihapus saja. Kita tambahkan di sini misalnya, tambahkan rencana hasil kerjanya kita pilih. Nah ini ya Bapak Ibu nggih. Ada peserta kegiatan seminar, boleh webinar Bapak Ibu, webinar yang diadakan di bidang pendidikan itu sekali webinar nilainya 4. Nah makanya dicari sertifikatnya Bapak Ibu semuanya. Kemudian ini Bapak Ibu sebagai peserta praktik baik di yang diselenggarakan di komunitas belajar. Nah ini bisa diklik. Ini saya contohkan dulu, pinjam ya Pak Eli, nanti jika tidak cocok dihapus nih Pak Eli. Kemudian ini kegiatannya Bapak Ibu. Oh iya, di sini maksimal beda-beda. Oh ya, ada 8 ya Bapak Ibu. Misalnya kegiatan Kombelnya 8 kali, ya diklik 8 kali. Kegiatan Kombel itu tidak hanya di sekolah nih Bapak Ibu, bisa di gugus, bisa di kecamatan, atau bahkan bisa di tingkat kabupaten. Nanti dilihat sertifikatnya ada berapa kali. Ini masih belum terlambat. Apabila sekolahan masih ingin mengadakan kegiatan Kombel, masih bisa untuk memenuhi sertifikat. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Misalkan ini punya Pak Eli, saya klik 4 kali kegiatan untuk peserta. Kemudian misalkan ada lagi yang menjadi narasumber di kegiatan Kombel. Kita pilih yang narasumber. Dan ini narasumber berbagi praktik baik. Kita klik saja. Berapa kali di sini? Misalkan 1 kali. Kita klik saja. Ngerti nggih? Kalau sudah dirasa sudah cukup dan sertifikatnya mungkin sudah punya, atau kedepannya mau dibuatkan sekolah, Kombelnya mau dilaksanakan, berarti ini kita simpan saja. Kita simpan. Dicetak kemudian disimpan. Ngerti nggih Bapak Ibu nggih? Cara mengumpulkannya bagaimana? Cara mengumpulkannya di sini sudah ada. Kumpulkan. Kita klik saja
Nah, ini kita unggah di sini. Bentuknya adalah PDF maksimal 10 MB. Makanya kalau saged dikompres dulu ya Bapak Ibu nggih. Dikompres dulu baru diunggah lagi. Nah, di sini yang kita klik yang atas. Kalau ini sertifikatnya kita simpan di PC kita. Kalau bukti karyanya diambil dari PMM, misalnya kita sudah mendapatkan sertifikat aksi nyata di PMM, kita ambilnya dari sini Bapak Ibu, ambil karya dari PMM. Nanti Bapak Ibu nggih. Di mana itu kalau webinar? Nah, ini besok sampai bulan Juni, jangan sampai di akhir Juni nggih, di awal-awal sampai pertengahan awal maksimalnya. Nanti kita upload, diselesaikan uploadnya, diupload sampai selesai. Sudah semuanya diupload berarti sudah selesai. Makanya jangan sampai di akhir Juni ya Bapak Ibu, karena di akhir Juni itu kepala sekolah sudah melakukan penilaian. Masih ada kesempatan di bulan Mei, pertengahan ini sampai akhir, dan nanti di bulan Juni. Monggo nanti Bapak Ibu untuk memenuhinya. Ini untuk pengembangan kompetensi yang poin-poin. Kira-kira untuk pengembangan kompetensi ada pertanyaan tidak Bapak Ibu? Sampai jelas nggih? Oke, monggo Pak. Nah, ikut pelatihan itu masuk pengembangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Itu tadi Ya, dari yang sampaikan Ibu tentang KKG tadi Itu kan ada di KKG bisa Pak. pilih yang itu sebagai peserta. sebagai bukti mengikuti KKG apa yang bisa diambil. Kalau cuma KKG mengadakan suatu pelatihan itu baru begitu. Nanti buktinya ini sertifikat semuanya Bapak. Jadi mangke kalau ada kegiatan KKG nanti kita dibuatkan sertifikat di KKG itu kan saat ini KKG itu menjadi kombel nih, komunitas belajar nih. Jadi mangke sertifikatnya itu berbunyi sebagai peserta berbagi partisipan baik di kombel apa. Nanti dicantumkan materinya apa dan JP-nya. JP-nya minimal 2 JP dalam satu kali pertemuan. Oke. Bapak sudah melaksanakan KKG, mengikuti KKG? Iya, hanya saja kan dari KKG nggak ada sertifikat. Sertifikatnya, KKG apa Pak? PAI. Oh iya. Besok coba saya nopo nggih sepilkan ke pengawas nggih Pak, supaya ada yang membaca sertifikat. KKG PAI kapan emang Pak? Iya. Oh nggih. Bisa jadi setiap ada kegiatan KKG bisa dibuatkan sertifikat. Artinya di kegiatan KKG itu ada kegiatan berbagi praktik baik Pak. Iya, jelas. Nih, makanya bisa dibuatkan sertifikat. Nanti dalam satu kali pertemuan itu satu sertifikat Pak. Misalkan di KKG itu ada berbagi praktik baiknya ada 3 kali misalnya ya Pak. Berarti makanya 3 sertifikat Pak. Bisa kita upload di sini semua. Misalkan jadi peserta kalau nilainya 4. Misalkan jadi narasumber nilainya 8. Betul ya Pak? Minimal 2 jam ya. Minimal 2 JP. JP jam pertemuan nggih. Makanya dibuat minimal 2 JP ya Pak nggih. Dan materinya dicantumkan di situ di sertifikatnya. Sebagai apa? Misalkan sebagai peserta. Nanti saya sharekan sama sertifikatnya nggih. Iya, ketua KKG penyelenggara tadi. Yang Penyelenggaranya untuk ketua KPPAI sih Pak. Oke, siap. Mangke saya kasih contoh untuk bentuk sertifikatnya. Berarti Bapak juga bisa sebagai penggerak komunitas yang Bapak berarti ya kan untuk makam GPAI nanti
Kemudian diadakan di situ kegiatan berbagi praktik baik di KKG tersebut. Ada yang menjadi narasumber, ada yang menjadi peserta. Dalam kegiatan tersebut menggerak komunitas itu nanti poinnya sudah 36 Pak. Dibuatkan sertifikat, ya Pak. Sertifikatnya nanti ditulisi dalam kegiatan berbagi praktik baik. Nanti sebagai apa? Kalau sebagai penggerak komunitas, sebagai penggerak komunitas pada kegiatan berbagi praktik baik, materinya nanti dan karena penggerak komunitas itu minimal ada 3 kali kegiatan ya Pak, mengadakan 3 kali kegiatan berbagi praktik baik. Mungkin bawahnya dibuatkan tabel Pak. Pertemuan pertama materinya apa, berapa JP. Pertemuan kedua materinya apa, berapa JP. Pertemuan ketiga materinya apa, berapa JP. Jadi di sertifikat itu dicantumkan itu Pak nih, namanya jenengan sebagai apa, dalam kegiatan apa, dibuatkan tabel, judul materinya berapa JP. Itu untuk sertifikat penggerak komunitas. Yang di sekolah juga seperti itu Pak nih. Nanti materinya minimal ada 3 sebagai penggerak komunitas. Nah, nanti 3 kegiatan itu terus dipecah-pecah Pak sertifikatnya. Dalam 1 kali pertemuan ada 1 sertifikat yang digunakan untuk narasumbernya dan untuk pesertanya. Jadi narasumber dan peserta mungkin sertifikatnya per pertemuan. Bedanya sertifikat penggerak dan sertifikat narasumber serta peserta itu Pak. Kalau narasumber dan peserta, sertifikatnya dibuat per pertemuan. Kalau ada 3 kali pertemuan berarti 3 kali 3 sertifikat. Nanti dibawahkan. Nah, nanti akan diupload di sini. Kemudian untuk tanda tangan bawah sebagai mengetahui itu. Cukup batuannya saja Pak. Nanti dicap nih Pak ya, di stempel. Kalau sekarang KKG itu diganti kombel ya Pak. Mungkin kalau misalkan memungkinkan stempelnya itu nanti diganti saja. Kombel PAI Kapanewon misalkan seperti itu. Atau kalau masih dalam namanya KKG nanti saya sharekan sama sertifikatnya. Nanti Bapak ada lagi pertanyaan Bapak Ibu untuk pengembangan kompetensi sebelum lanjut ke berikutnya? Sepertinya sudah jelas nggih. Bapak Ibu silakan mengumpulkan sertifikat dari tahun 2023. Kalau ada lebih dari 32 poin itu lebih bagus. Nanti Bapak Ibu nggih. Sing guru penggerak sekarang sudah lama tidak bisa dikuasai. Pengajar praktek ada Pak ini. Di sini ada untuk pengajar prakteknya ada. Poinnya juga banyak untuk PP. Sudah bisa dikit kok Pak. Kita lanjutkan ke Bapak Ibu nggih. Untuk pengembangan kompetensi sudah. Kemudian kita ke tugas tambahan dulu. Tugas tambahan ini kita kumpulkan di sini Bapak Ibu. Untuk tugas tambahan ini tidak wajib Bapak Ibu nggih. Artinya yang mempunyai tugas tambahan saja yang dicantumkan di sini, yang boten diisi boten apa-apa. Nah di sini Pak Ili di sini tugas tambahannya sebagai pembina ekstrakurikuler. Ini kumpulkan mangke SK saja. SK boleh SK atau tugas tambahan sorry Pak, surat tugas sebagai pengajar ekstrakurikuler pokok. Nanti diunggah di sini bentuknya PDF. Tidak ada poinnya. Kalau tugas tambahan tidak ada poinnya nih Bapak Ibu nggih. Ini. Kemudian yang di bawah ini kita tidak perlu mengumpulkan karena nanti yang mengumpulkan adalah Bapak Kepala Sekolah. Nah, Bapak Ibu yang agak banyak yang harus kita kerjakan adalah di praktik kinerja yang paling atas. Ini masih 0% deh. Masih 0% kalian.
Aku lagi nyimpen sertifikatnya kan. Oke, Bapak Ibu, di pengelolaan kinerja ini di praktik kinerja di sini ada 5 tahapan yang harus kita selesaikan. Yang pertama adalah isi dokumen persiapan. Jadi intinya ya kan Bapak Ibu, pertama kita menyiapkan dokumen yang akan diobservasi oleh Bapak Kepala Sekolah. Kita akan mengajar di kelas, nanti akan diobservasi oleh Bapak Kepala Sekolah. Istilahnya supervisi ya Pak. Kalau dulu supervisi, kalau sekarang namanya observasi. Nah, langkah pertama kita di situ yang masih biru itu baru itu langkah pertama kita karena masih ada di paling kiri nih Bapak Ibu nggih. Ini isi dokumen persiapannya. Setelah nanti isi dokumen itu, Bapak Kepala Sekolah akan melakukan observasi di kelas. Bapak Kepala Sekolah akan menilai Bapak Ibu, akan menilai bagaimana guru itu mengajar sesuai dengan rubriknya. Nanti kita lihat rubriknya ya Bapak Ibu ya. Setelah Bapak Kepala Sekolah menilai, baru Bapak Ibu membaca di akunnya ini, nanti dicek rinciannya, akan bisa membaca hasil penilaian dari Bapak Kepala Sekolah. Nah, penilaian Bapak Kepala Sekolah itu nanti akan diberikan rekomendasi belajar, rekomendasi perbaikan. Nek sampun, Bapak Ibu guru akan mengisi dokumen tindak lanjut. Artinya dokumen tindak lanjut ini nanti apa tindak lanjut yang akan saya lakukan setelah mengajar saya dinilai dan diberi rekomendasi oleh kepala sekolah. Maka di dokumen tindak lanjut itu isinya nanti adalah rencana belajar sebagai upaya perbaikan. Nah, ya Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Kepala Sekolah akan menilai lagi upaya tindak lanjut kita sudah dilaksanakan belum tadi. Rencana belajar kita tadi mau belajarnya seperti apa sudah dilaksanakan belum, akan dinilai oleh kepala sekolah. Baru kalau sekarang kepala sekolah menilai dokumen tindak lanjut kita, Bapak Ibu guru terakhir langkahnya adalah melakukan refleksi. Sudah selesai Bapak Ibu. Mata Ibu dok. Ya, lanjut. Awal ini tampilannya beda. Tampilannya beda. Baik, Bapak Ibu. Coba sekarang Bapak Ibu tampilkan yang seperti ini. Sama ya. Yang pertama ini adalah kita mengisi dokumen observasi kita. Jadi persiapannya. Sebelum diobservasi oleh kepala sekolah, kita harus janjian dulu nih Bapak Ibu. Janjian dulu. Bapak Kepala Sekolah kapan akan mengobservasi saya. Kemudian Bapak Kepala Sekolah, saya minta nanti target perilaku yang dengan amati yang ini. Bapak Ibu, kita harus baca dulu rubrik observasinya di sini. Nanti ada yang instruksi pembelajaran, ada yang aktivitas, ada yang berarti beda-beda ya Bapak Ibu nggih. Betul apa? Nah, di sini ini ada target perilakunya itu ada 3 Bapak Ibu. 1, 2, dan 3. Bapak Ibu hanya disuruh milih salah satu. Tapi kalau mau memilih 2 dan 3 juga boleh, semuanya mau ditunjukkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Itu boleh. Tapi minimal 1 Bapak Ibu. Untuk latihan mungkin 1 dulu namun nggih. 1 dulu saja. Mana yang kira-kira ketika saya
yang mau saya tunjukkan kepada Bapak Kepala Sekolah dari 3 ini. Misalkan yang pertama, guru memberikan penjelasan yang mudah sesuai pemahaman awal peserta didik. Di sini ada perilaku yang dianjurkan, ada perilaku yang dihindari. Kita baca Bapak Ibu di sini. Perilaku yang dianjurkan, guru menampilkan visualisasi atau ilustrasi yang memudahkan pemahaman peserta didik. Nah, nanti itu sudah muncul atau belum, sudah efektif atau belum. Guru menjelaskan konsep yang sulit dengan bahasa yang mudah dipahami. Guru menjelaskan konsep yang disesuaikan hasil asesmen awal. Atau nek dirasa ini, aku nggak mau yang ini, coba tak baca yang kedua. Nanti Bapak Ibu nggih. Guru memberikan contoh kontekstualisasi dan relevan dengan keseharian peserta didik. Perilaku yang dianjurkan apa dibaca? Sek kok ini aneh ya, coba ndelok sing 3. Ini Bapak Ibu nggih. Nah, ini dipertimbangkan yang mana yang akan ditunjukkan ketika Bapak Ibu mengajar di kelas. Oh, aku tak milih nomor 3 nggih, misalnya nomor 3 nggih. Kita pakai gampang misalkan. Kalau sudah dibaca rubriknya, sudah mengerti, saya mengerti. Dikit saya mengerti. Nonton ya Bapak Ibu nggih. Lalu, ya ini tadi memilihnya ini mencetaknya ada di sini Bapak Ibu. Dari 3 perilaku tadi, yang tak pilih yang mana? Pak Iri pilih yang mana ini Pak Iri? Saya klikkan. Bapak Ibu langsung memilih nggih? Langsung memilih saja. Yang pertama, jadi klik yang pertama. Bapak Ibu boleh pilih yang kedua atau yang ketiga. Sesuai Bapak Ibu. Ini tampilannya Sudah? Ampun? Kalau sudah, terus kita isi yang ada di bawahnya ini Bapak Ibu. Apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku? Upayanya apa untuk mempelajari target perilaku ini? Misalkan, apa Bapak Ibu? Misalkan, misalkan Pak Iri tadi, guru memberikan penjelasan yang mudah sesuai pemahaman awal peserta didik. Berarti yang dilakukan apa Bapak Ibu? Saya tulis deh. 1. Asesmen. Diagnostik. Kemudian yang kedua, apa Pak ini? Mengelompokkan siswa. Kemudian 3. Menyusun rencana pembelajaran ya. Enggak Bapak Ibu mau pilih siapa? Bebas mengisinya. Bapak Ibu sampun ya? Ustazah? Iya, mau bertanya. Saya ini kan sedang mengikuti guru penggerak angkatan 10. Angkatan 10. Ya, ini kan tugasnya juga udah banyak sebenarnya. Dan memang kan melalui PMM juga kan? Iya. Iya, LMS. Ini ada kaitannya nggak ini dengan pengelolaan kinerja ini? Tidak ya? Berbeda. Jadi kalau guru penggerak itu analisnya berbeda nggih. Nanti untuk guru penggerak itu berdiri sendiri dengan yang PMM kinerja istilahnya. Begitu.
Jadi mangke kalau angkatan 10 baru mulai ini baru saja ya, baru dapat 1 bulan ya. Sudah masuk di modul 1.4. 1.4 sudah lama berarti nggih. Tapi ini nanti berarti sertifikatnya jadinya dimasukkan di Juli sampai Desember. Ya, semester mulai. Insya Allah sudah ada. Nggih. Betul kata luas status gitu. Ini kata Pak Sikri. Sertifikatnya. Oke, Bapak Ibu, untuk yang isian ini apakah sudah selesai? Sama G, ini tidak ada patokannya dan tidak ada pakemnya. Istilahnya bebas. Ajeng unek-unek nopo niku bebas. Dan beri ini. Enggak masalah hal ini Bapak Ibu. Kemudian kita tentukan jadwal kapan kita akan diobservasi oleh Bapak Kepala Sekolah. Untuk pengobservasinya, jadi observernya itu sebenarnya tidak harus kepala sekolah ya Bapak. Jadi bukannya kalau supervisi itu sudah kita laksanakan di bulan Februari, cuma ini tanggalnya tak bikin Maret karena itu kan Maret ya dia. Nah itu tak bagi dibikin Maret sama. Kemarin kita supervisinya memang kalau saya harus mensupervisi banyak ini kan. Kayak kemarin itu saya bagi dengan guru yang saya kan sudah sertifikasi. Sampun berarti ya Pak. Artinya supervisinya, observasinya sudah dilaksanakan. Berarti niki Bapak Ibu tinggal ngisi niki mawon, unggah RPP nanti langsung Bapak menilai mawon. Nggih. Bapak Ibu kita langsung isi saja tanggalnya nggih. Sudah? Tanggalnya sudah? Gini Pak Iri tanggal berapa ke Bapak nggih? Ini 18 Maret 2024. 18 Maret. Kalau yang sudah Ini harus minimal tanggal ini Bapak Ibu. Nggih, jadi bener-bener Pak. Berarti ngeten. Ini kalau kita isi di bulan sebelumnya, itu dia tuh sudah tidak mau. Artinya kita isi saja Dari dulu. manual bisa. manual Bu. Iya, Ini merah. Nanti kalau merah itu di sini tidak mau dikumpulkan. Jadi harus setelah ini ya Bapak Ibu. Kita buat misalkan Senin nggih. Tanggal tapi Senin Senin berikutnya. Senin berikutnya. Tapi Pak, 28. nanti mengisi tindak lanjut ini harus sudah dilaksanakan dulu. Nanti tidak bisa lanjut ke sana karena ini belum diisi. Artinya belum dilaksanakan. Oke. Atau gini saja Pak, masalah tanggal ini karena sudah dilaksanakan tidak apa-apa nggih. Kita isi tanggal 20 benar apa karena ini sudah dilaksanakan Bapak Ibu. Nggih. Kita isi tanggal 20, mungkin dibagi mawon dan orang ketok kok 20 kabeh ngoten nggih. Karena observernya itu tidak hanya satu ya Pak di sini dengan guru senior. Mungkin bisa dibagi siapa yang tanggal 20, siapa yang tanggal 21, siapa yang tanggal 22 atau nanti sampai di hari Jumat. Hari Jumat libur ya Pak nggih. 23, 24 libur. Berarti dibagi 3 mawon Pak ini Pak. Nanti biar segera diselesaikan. Yang 20, 21, 22. Yuk kelas bawah, kelas atas. Bagi kelas saja Pak. Kelas bawah 22. Kalau mapel, Ya tengahnya 21. Itu karena sudah dilaksanakan ya Pak. Mboten apa-apa Pak. Nggih. Tidak apa-apa. Kelas bawah 21, 20. Ini kelas berapa? Maksudnya kelas aja. Kelas A Di kelas berapa? C 2. Untuk yang mapel Kelas 5 Kalau Di antara itu. Ya, ini yang 2 itu ya didapat. 23, 24 libur Pak. Sebenarnya berarti, sebenarnya itu 27. sebenarnya tanggal 27. Ya. Oke, bisa. 27 28 masih bisa. 27, 28 masih bisa. Kelas bawah 20, fase A 20, fase B 21, fase C 22, mapelnya 27 atau 28. Ya, Monggo langsung diisi mawon Bapak Ibu. Ini Pak Iri berarti artinya Pak Iri
Boten sakit sakniki. Nek riyen niku sakit Bapak Ibu. Tapi sakniki sudah tidak bisa. Karena terlambat kondisinya ini. Iya. Enggak apa-apa Pak. Boten apa-apa. Terus Februari ya Pak solusinya ya. Enggak. Nggih. catatan bisa. Bapak Ibu, jenjangnya kira isi nggih. Jenjangnya SD. Kelasnya monggo diisi Pak Iri kelas 6. Mapelnya kita pilih. Kalau Diingat-ingat. maaf, kalau mapelnya kan ada dua apa namanya paralel. Kalau yang A sama yang B gitu. Untuk kelasnya Bu, G. kelasnya kalau AB langsung kelas 6 tidak ada AB di sini. Oh, Oke. berarti dia itu Pak Jodan. Jodan atas ke bawah. Mapelnya nomor Kita pilih. PAI. Nggih, kalau Pak Iri apa Pak Iri? PA. Masalah kan sih. Oh iya ya. Bahasa. Free kan? Nggih, boten itu. Masa ada lainnya. Bahasa. Mana soal lain-lain. Muatan lokal lain-lain nomor Pak. Diisi muatan lokal lain-lain. 3, 4, 5, 6 Pak Jo. Jangan kita ya. Jangan tidak Cuma kelas 6 kemarin. kelas saya. Iya, kelas. Oh, sesuai dengan visinya ya. Nggih. Kemarin kan RPP-nya gitu. IPAS. Catatan kain ini pukulnya Bapak Ibu. Diisi pukul. Nggih, jamnya, jam observasinya. Jam berapa? Misalkan 07.15 sampai Enggak ada pilihannya nih. ini ngetik Pak. Untuk yang catatan mengetik sendiri. Di catatan ini mengetik sendiri, nggih. Bapak mau memilih apa Pak? PAI. Iya. Oh di sini, nggih. PAI ada di sini. Ini namanya. Saya enggak ajaibnya. Ini pendidikan agama dan budi pekerti yang Islam. Niki Pak, pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tapi tempat saya tidak bisa dibuka ya. Tidak bisa. Klik itu dasar. Bundarannya itu lah. Kalau kelasnya sama enggak apa-apa Bu. Sama boleh Bu. Boleh Bu. Baru ini bisa ya. Belum tujuan. Ini untuk jamnya sesuai dengan jam Jam kemarin. Yang paling balik visi. Mas misalkan Ito tadi sudah 75 sampai menit. sudah cek sepakati ini menunggu Dikasih momen yang 40 itu. Oh, ini tunggu dulu ya. 70 menit. Besar-besar gitu. Berarti jam 14.10. Waktunya itu kita kan standarnya 70 menit pokoknya kan. Tapi rasanya jam 13 sampai 14 berarti tambah 14.10. Ini tadi diisikan di situ. Mungkin karena udah ada luas. Oh, salah Pak, yang tolong di refresh dulu Pak. Sampai 10 pun. Jadi di refresh dulu. Jam 9.40. Di mana? Enggak segera. Oh, ini. Cek. Apa ini? Menyusun rencana pembelajaran, menyusun rencana pembelajaran. Terus biasanya yang keempat memberi motivasi. Bu Mas Ito, sambung. Silakan dicek dan sepakati. Cek dan sepakati.
10. Itu. Nah, sudah seperti yang tadi. Oke. Buat isi bosannya sudah kita menyatakan. Nah, sudah bisa lanjut. Bapak Ibu, kalau itu sudah diisi, Bapak Ibu mengupload modul aja. Bentuknya PDF. Kalau misalkan sing kalau ingin nge-screenshot, terus ini ya. Bapak Ibu monggo cari yang lain dan aman. Betul apa? Karena sudah dilaksanakan kalau Bapak Ibu, betul apa cari yang lain. Yang penting di situ mengunggah, guys. Yang catatan itu perlu diisi nggak? Terima kasih. Ya. Catatan harus diisi kumpulnya. Nanti kalau tidak diisi merah ini Pak. Oh, jam ininya. Jam mengajarnya. Ketika diobservasi jam berapa Pak Eni? Pak Eni dia. Orang pas-pas banget gimana? Orang pas ini. 13. Oh iya. Enten nggih. Nah niki unggah RPP. Unggah dokumen. Nah RPP ini sing pundi? Pak ini di Enggak apa-apa Pak, yang penting itu ngapur. Bapak Ibu tidak usah terlalu khawatir karena nanti itu yang menilai kan Bapak Kepala Sekolah. Kalau Bapak Kepala Sekolah sudah oke, nanti itu telepon. Enggak apa-apa. Kepala sekolah. Oke. Jadi langsung ada dari mau diganti. Boleh, bisa. Bisa. Ini. PDF ya Pak. Kalau mau Pak, Tanda tangan. saya sudah enggak. Berarti itu tandanya apa? Kalau sudah bukan diubah. Diagnostik. Nah, posisi. Sampun? Belum Bu. Oke, saya suruh. Sing podinya sore, sing menjalankan apa apa? Loro-loro lagi. Kalau sudah bertukar dengan anak-anak, bertemu ini. Awalnya mulainya kan sampai sore dong. Apa itu ya? Kalau Sabtu libur, anak-anak ekstra ya Pak? Iya. Dan biasanya di kalau Bapak Ibu ngelengke. Iya. Kalau ada bingkai itu ya mesti Sabtu. Oh itu Sabtu ya. Satu lanjut. Dan biasanya UI itu kan ya Pak, CSIT. Sama salah. Selama dari sana oke. Kalau anak saya itu tidak bisa. Iya, katanya kali berapa? Pas berapa? Kelas 3 dan SMP. 3 SD. Kumpulkan ya Bapak Ibu. Kumpulkan. Kalau kumpulkan masih bisa diedit. Masih tenang. Kumpulkan. Bisa. Nah Bapak Ibu, di sini ini berarti kita sudah selesai nih.
nanti akan masuk ke kanannya. Dan ini biru-biru di kotak ini kan berpindah dari sini ke sini ya Bapak Ibu. Ini tahap selanjutnya. Kita cek rincian saja Bapak Ibu di sini. Artinya tanggal 22 Mei kelas 6 mapelnya ini nanti atasan akan menilai dan memberikan rating seperti itu, oke? Rating dari hasil observasi. Nah, ini Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah menilai itu baru bisa dilakukan setelah tanggal 22 ini Pak. Kalau dulu bisa tanggalnya itu digawe sing wingi Pak. Nggih. Dadosé arep ngisi keri-keri rampung. Nek riyen ora niku Pak. Wis tak lakoni riyen, wis tak lakoni nek sing ngisi keri-keri. Sekarang sudah tidak bisa Pak. Sistemnya ini artinya nggak mau dihapusin betul ya? Oke, tapi tetap masih bisa diisi dan diberikan kesempatan. Nah nanti karena Pak Iri ini tanggal 22 baru dilakukan observasi, berarti kepala sekolah menilainya di akun kepala sekolah itu baru bisa dilakukan setelah tanggal 22. Boleh, yang penting setelah tanggal 22 itu Pak. Jadi setelah dilakukan observasi. Nanti Bapak Ibu, kemarin Pak Pom dilaksanakan supervisinya. Nah makanya Pak Isan nanti dilihat tanggal 20 ki siapa yang sudah merencanakan ini. Nanti Pak Isan langsung mengisi saja Pak di situ, menilai langsung di situ. Menilainya misalkan diisi belum efektif, sudah muncul belum efektif, ini kok bukan apa-apa, atau sudah efektif juga tidak apa-apa. Bapak Ibu nanti nilainya tidak di situ ya Bapak Ibu. Penilaian akhir itu ada di bulan Juni. Jadi kepala sekolah itu menilai itu berdasarkan ini observasinya ini hanya seperti kondisi awal. Nanti Bapak Ibu akan belajar ditunjukkan. Saya sudah belajar ini Pak, saya sudah menyelesaikan ini. Upaya perbaikannya itu yang akan dinilai. Jadi untuk kondisi awal itu penilaiannya hanya memberikan rating saja dan memberikan rekomendasi. Nah, sekarang berarti ini kita tidak bisa lanjut Pak kalau ini belum dilaksanakan. Saya bukakan dari laptop saya saja, nanti langkah selanjutnya apa nanti nih Bapak Ibu ya. Ini bukannya dari kepala sekolah. Kan itu nanti dicapai tapi ajaknya setelah tanggal itu bisa karena kan baru tanggal berapa ya? Jangan nunggu seminggu lagi. Enggak jadi. Nah itu Ibaratnya harus gitu. Udah enggak ada macam-macam. Bisa upload malah. Lu malah itu. Agak negatif. Aura enggak, aku
Gak ikut nasi. Yo, belum tak milih. Balik lagi. Kita lanjutkan nih Bapak Ibu. Setelah tadi dilakukan observasi, nanti Bapak Kepala Sekolah akan menilai. Menilainya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini cek penilaian. Nanti dicari deh Bapak G. Dicari siapa yang misalkan tanggal 20 tadi yang fase A nih Bapak G. Yang fase A misalkan ibu siapa, nanti diklik saja di namanya di sini, kemudian diklik nilai seperti itu. Baru ini praktik kinerjanya juga dinilai. Jadi Bapak Kepala Sekolah itu besok akan menilai ini Bapak, praktik kinerjanya yang observasi itu tadi, kemudian perilaku kerjanya nanti di bulan Juni, kemudian kelengkapan dokumennya. Nah ini untuk yang observasi ini yang paling atas Pak nilainya. Kita klik di sini, kemudian, nah Bapak akan mengisinya di kolom paling kiri besok di sini Pak. G. Isi dokumen rating observasi. Nanti di sini tulisannya Bapak, di situ akan isi dokumen Bapak atau beri rating. Tapi setelah tanggal 20 tadi. Saya ulangi ya Pak. Saya ulangi dari awal ya Pak. Nah ini ya Pak. Di sini ini yang ditulis sebagai pejabat penilai. Kemudian di sini lakukan penilaian. Sami ya Pak. Terus di klik yang paling atas, lakukan penilaian kinerja. Cek penilaian. Kita pilih gurunya. Misalkan ini ya Bu Sudarti, saya pilih nilai. Kemudian di sini praktik kinerja diklik nilai lagi Pak. Nilai lagi. Nah sampun nanti kliknya di sini Pak. Kalau di situ buat cek isian. Beri rating. Coba Pak beri rating. Iya, tapi datanya dari bola sama Pak ini. Sama saya sudah semua. Nah itu nanti Bapak bisa memberikan penilaian setelah tanggal ya tadi itu caranya seperti ini Pak. Nah caranya seperti ini nih. Ini Bapak Ibu kita lihat sama-sama juga nanti di akun kepala sekolah itu akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ini tempat menilainya Bapak Kepala Sekolah. Jadi Bapak Ibu tadi memilih 3 dari perilaku yang mau dinilai tadi. Fokusnya di kelas tadi memilih 1 di antara 3. Nah nanti akan muncul seperti ini di akun Bapak Kepala Sekolah. Guru memfasilitasi terjadinya diskusi kelompok atau apa seperti itu, tergantung ya rubriknya Bapak Ibu itu sebelum dilakukan tapi belum efektif, apakah sudah dilakukan dan efektif. Bapak Kepala Sekolah akan memilih di sini memilih salah satu Pak. Besok diklik mawon, diklik. Kemudian memberi catatan di samping kanannya. Nah,
ini harus diisi Pak, wajib diisi. Tinggal ngeten mawon Pak, copy paste, tinggal ini saja. Guru sudah memfasilitasi terjadinya diskusi kelompok interaktif, kritis, dan inklusi. Namun apa diberi catatan yang belum muncul apa? Nah, seperti itu nih Pak. Kalau misalkan kalau ini sudah dilakukan diingat-ingat lagi menurut Pak. Dan itu tidak harus apa nggih Pak nggih. Nanti teman-teman dalam menanggapi hasil penilaian kepala sekolah juga legowo mawon ya teman-teman, itu namanya ngomong nggih sebagai kondisi awal ngoten nggih. Artinya tidak penilaiannya itu tidak terletak di situ. Nanti di akhir di bulan Juni. Jadi monggo Bapak nanti leluasa saja untuk mengisi ini. Kemudian di bawahnya di sini Bapak memberikan rekomendasi. Nah, di sini apa saja rekomendasi guru agar praktik kinerjanya itu bisa meningkat di kemudian hari. Aduh, udah kita pergi bebas. Oke, tekoke sampai mawon nek kita menilai terus nopo nggih Pak, dikasih masukan untuk Pak. Ini kamu tak nilai ini, terus masukannya ini, rekomendasinya ini. Ya. Tapi di sini harus nek-nek lewat ini. Nek-nek dadak ditulis seperti ini terus kirim supaya semuanya bisa tersimpan. Dan Bapak bisa mengecek. Kalau ini sudah berarti kumpulkan lagi ya? Oke, nanti kumpulkan. Nanti bisa RPP-nya itu bisa dicek di sini. Ini bisa juga dicek di sini. Betul nggih? Kalau sudah dinilai nanti dikumpulkan. Kalau sudah nanti di akun Bapak Ibu terus dibuka lagi. Dan terus imbal balik. Guru kepala sekolah kembali lagi ke guru lagi. Guru bisa membaca hasil atau rating yang diberikan oleh kepala sekolah di akunnya tadi. Caranya membuka lagi yang tadi. Saya carikan di sini ya Bapak Ibu ya. Kalau setelah tanggal itu paling terakhir tanggal 28 Tadi ada data yang 28 tuh Pak. 28 setelah kumpulnya itu sudah bisa dinyatakan. Dari satu-satu. Kalau gurunya dikabul Nah, Bapak Ibu, kita cermati bersama-sama nggih. Setelah kepala sekolah tadi memberikan penilaian dari observasi, lalu Bapak Ibu kembali lagi ke akunnya masing-masing, lalu dicek praktik kinerjanya lagi nggih. Kita klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ini ketika Bapak Kepala Sekolah sudah selesai memberikan rating atau penilaian setelah tadi observasi. Nanti di akun Bapak Ibu akan muncul seperti ini. Mungkin nek kesupen saya kirimkan tutorialnya. Ini tadi kan observasinya sudah dilakukan. Ini bisa kita cek rincian. Oh ini oh iya sudah dilakukan. Baru setelah itu ke kanannya lagi. Yang biru-biru kita ikuti yang biru-biru ini aja Bapak Ibu. Yang kotakan biru. Isi dokumen. Nah Bapak Ibu, bar niku kita kan isi dokumen
kelas, rating atasan saya seperti ini. Ada catatan dari kepala sekolah saya, ada rekomendasi dari kepala sekolah saya. Lalu dibaca nih Bapak Ibu, rekomendasinya itu dibaca. Baru klik lanjut. Setelah itu tugas kita adalah mengisi dokumen tindak lanjut. Nanti saya jelaskan dulu di sini. Mboten kemutan, besok buka tutorial. Ya Bapak Ibu nggih. Artinya Bapak Ibu harus segera mengisi ini setelah Bapak kepala sekolah mengisi rating observasi. Rating observasi akan diisi Bapak kepala sekolah setelah jadwal sing mau dilebetke. Ngoten nggih, segera buka lagi akunnya, isi dokumen tindak lanjut. Mungkin supaya tidak tertinggal di Bapak nggih. Caranya bagaimana? Kita isi yang ini Bapak Ibu. Ini ngisinya bebas. Mboten enten pakeme. Tidak ada patokannya kepiye-kepiye mboten. Monggo ajeng diunek-unekke pripun. Pokoke mboten anjrit. Tidak usah takut-takut nggih Bapak Ibu nggih. Contohnya ini. Bagaimana refleksi Anda tentang praktik kinerja Anda selama observasi praktik kinerja? Nah, tadi Bapak Ibu, kalau mau lihat di sini, kekurangan saya itu di mana toh? Rekomendasi atasan saya itu di mana toh? Nah, ini misalkan gini. Namun guru belum nampak mendampingi setiap kelompok secara intens. Oh, iya. Berarti di sini saya buat alasan refleksi. Nah, di sini panduan mengisi refleksi itu berupa kisah tantangannya, contohnya kesulitan yang dihadapi, aspek praktik yang ingin ditingkatkan, perubahan praktik agar lebih berdampak. Contohnya di sini, saya kesulitan karena banyak murid yang menuntut bikin kelompok sendiri. Nah, misalnya saya tulis, tadi kok guru belum mendampingi secara intens. Misalkan saya kesulitan mendampingi murid secara intens karena murid saya Bapak Ibu. Nggih, misalnya terlalu banyak mungkin di dalam kelas nggih, atau heterogen mungkin nggih, banyak iki jenenge diono ngurusi kiwe kae rampung ngoten nggih. Misalkan seperti itu. Misalkan karena murid saya heterogen. Niki mboten enten pakemne, pokoke jenengan tulis seperti apa boleh. Ngoten nggih. Selanjutnya, apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda? Di sini sudah ada contohnya Bapak Ibu. Contoh menulisnya misalkan membicarakan opsi-opsi program dengan dinas pendidikan. Kalau kita tidak dengan dinas pendidikan ya Bapak Ibu, misalkan membicarakan opsi program dengan teman sejawat atau dengan kongel kelompok belajar di sekolah. Misalkan kita ini seperti itu Bapak Ibu. Misalnya ini hanya misalkan saja membicarakan program belajar tentang hal tadi kan Bapak Ibu, yang jelas tentang hal tadi atas rekomendasi tadi. Kok saya belum bisa ini ya, berarti nanti ada masalah apa itu kita bicarakan misalkan di kombel sekolah, membicarakan program belajar di kombel sekolah misalkan seperti itu Bapak Ibu. Lalu di sini upayanya apa agar Anda bisa mencapai tujuan tindak lanjut ini? Nah, ini misalkan berdiskusi di kombel membicarakan tentang strategi, misalkan tadi strategi pembelajaran berdiferensiasi misalnya. Misalkan di sini mendiskusikan di kombel sekolah, apa yang didiskusikan? Tentang pembelajaran berdiferensiasi misalkan ya Bapak Ibu, monggo nanti
nanti disesuaikan kondisinya. Kapan akan melakukan aksi tindak lanjut ini? Diisi mawon Bapak Ibu, Mei sampai Juni. Karena di semester ini maksimal Juni nggih. Mei sampai Juni. Nah, sekarang ini apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut ini? Dukungannya milih Bapak Ibu. Bisa milih sumber daya untuk melakukan kegiatan, penyediaan pembelian alat dukung, penyediaan akses sumber belajar, izin melakukan pelatihan di luar satuan pendidikan, atau memperoleh monitoring dari KS, guru penggerak, dan sebagainya. Kita pilih saja Bapak Ibu. Misalnya saya mau minta besok aku tak sinau neng di kayak gitu nggih. Di mana saya tak minta izin mengikuti pelatihan di luar satuan pendidikan misalnya. Atau mungkin memperoleh monitoring dari KS, dari siapa, dari narasumber siapa di Kombel. Ya Bapak Ibu, bisa kita pilih ya. Kebanyakan malah nilainya yang ini Bapak Ibu. Jadi memberdayakan Kombel untuk belajar gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini adalah pilihan belajar kita yang dilakukan secara istilahnya secara nyata, secara luring ya Bapak Ibu. Kemudian di bawahnya ada opsional belajar lagi di PMM Bapak Ibu. Sebenarnya ini tidak wajib ya Bapak Ibu, tidak wajib dipilih, ini hanyalah opsional saja. Tapi kemarin ada memilih Bapak Ibu untuk belajar di PMM di pelatihan mandiri. Tenang saja, tidak sampai aksi nyata kok Bapak Ibu, hanya sampai di postes saja. Jadi ini opsional belajar yang kedua adalah belajar melalui PMM. Di PMM itu sudah disediakan banyak sekali topik pelatihan mandiri Bapak Ibu. Dan video-videonya itu sudah sangat jelas kalau kita dengarkan. Paling saya ngomong niku nek kendara postes, kali endamel aksi nyata. Sakjane kalau kita mau belajar itu enggak harus sampai ke sana niku mboten apa-apa. Mendengarkan misalkan lewat videonya itu sudah dapat pengetahuan yang kita dapatkan ya Bapak Ibu. Lebih bagusnya lagi dikerjakan sampai terakhir, sampai aksi nyatanya. Nah, ini kita disuruh memilih. Pilih minimal satu saja yang berkaitan dengan rekomendasi kepala sekolah tadi. Misalkan tadi pendampingan kelompoknya kok belum intens ya. Saya tak pilih ya. Di sini pelatihan mana yang kira-kira relevan Bapak Ibu? Contohnya, instruksi pembelajaran mencakup strategi komunikasi menumbuhkan minat dan nalar kritis. Desain pembelajaran yang relevan dengan kondisi sekitar sekolah, latar belakang budaya ekonomi yang misalkan yang ini ya Bapak Ibu yang relevan dengan kondisi. Terus saya pilih modul ini. Misalkan di sini dunia yang berwarna, negeri yang harmoni, sekolah yang bineka. Misalkan sekolah yang bineka, saya pilih modulnya. Kapan akan belajar di modul PMM ini? Ya tulis saja Bapak Ibu. Tulis Mei sampai Juni. Dukungannya apa? Misalkan mentoring dari kepala sekolah. Nah, nek sampun ya Bapak Ibu. Jadi dukungan tidak lagi niku wau di sini mana niku tok. Kita mau belajar apa? Secara luring mau apa? Secara PMM mau yang mana? Mengerti niku nggih, Bapak Ibu? Nek sampun ini dikumpulkan. Kumpulkan seperti tadi. Terus sudah tak kumpulkan. Sekarang saya tinggal mau belajar. Itu Bapak Ibu. Artinya di situ kita sudah masuk di pelaksanaan tindak lanjut. Nah, belajarnya itu dari sini Bapak Ibu. Tadi
belajar di Komber Sekolah. Berarti Komber Sekolah tadi mengajarkan aktivitas belajar itu tadi. Saya butuh mentoring dari kepala sekolah, dari narasumber tentang hal itu. Kalau mau belajar dari PMM-nya, kita lihatnya dari sini Bapak Ibu. Cek rincian. Tadi nilainya bisa dilihat lagi. Terus lanjut, oke. Nanti modul PMM-nya akan muncul di sini. Yang kita pilih tadi, pelajari modul. Sudah ada belum ya? Nah, jadi Bapak Ibu. Jadi modul PMM-nya ampun bukanya saking pelatihan mandiri sing tengah jemaah nggih. Kan tadi kan dari PMM pelatihan mandiri, enten nopo. Tidak usah buka dari situ Bapak Ibu. Bukanya sesuai yang dipilih. Saya ulang sekali lagi nggih. Bukanya dari sini Bapak Ibu. Nah, yang tindak lanjut kita buka lagi. Nah, di sini rinciannya kita buka. Kita lanjut ke bawah. Mungkin mau ada tulisan pelajari modul. Nah, dari sini ya Bapak Ibu belajar PMM-nya. Nah, ini dipelajari ya Bapak Ibu. Dibuka satu persatu dari atas. Nanti dikerjakan sampai bawah. Kalau ada video, misalkan ada video, maka Bapak Ibu silakan dilihat. Sebisa mungkin jangan di skip atau di delete. Ya, durepnya ditinggal masak. Betul-betul saya dari Pak. Kan ini ke rumahnya ya Pak. Oke, sambil goreng kalau misalkan digeret atau di skip, nanti di sana biasanya ada apa nih? Lama belajar itu Pak. Time-nya, ada waktunya terdeteksi. Masuk video sing kudune 15 menit, ning diklik 2 detik, 3 detik, selesai. Sing penting biru, centang. Nah itu nanti akan ketahuan ya. Biasanya ada seperti itu. Ditinggal apa? Ditinggal dulu, saksanya betul nopo. Sing di rumah. Remote Pak? Ada nanti. Setelah kita selesai ya Bapak Ibu, dikumpulkan. Sudah dikumpulkan toh? Nah, nanti ketika kita sudah mengumpulkan ini, terus sudah melaksanakan tindak lanjutnya, sudah belajar di PMM, sudah belajar di hal yang lainnya tadi, yang secara luring tadi, nanti kepala sekolah akan menilai lagi. Masih menilai lagi Pak. Jadi kepala sekolah tadi menilai observasi yang pertama, terus menilai tindak lanjut, yang terakhir nanti menilai relasinya guru. Kita buka akun kepala sekolah. Yang guru sudah dikumpulkan ya Bapak Ibu. Terus sekarang ke kepala sekolah. Caranya menilai bagaimana? Ini Bapak Ibu. Nilai budaya dikumpulkan terus kita nilai di sini. Nilai. Nah, ini Bapak Ibu. Niki Bapak kepala sekolah akan menilai di sini. Tadi nak menilai observasi, besok ganti menilai tindak lanjut. Dinilai saja. Gampang kok Pak menilainya. Niki. Mulai Pak. Berarti pada kalau mudah-mudahan ya Pak. Bapak Ibu guru ngoten, Bapak kepala sekolah ngoten. Saling mulai. Dan ini tidak bisa kita klik ya Bapak. Ini kita tinggal membaca dari apa yang diisi guru tadi. Kalau seperti ini baru bisa, kok langsung ditutup ya, baru ini karena
Tadi guru mengisinya ini. Oh iya, guru ngisinya ini ya. Oh ini. Oh ini, oh ya. Nanti diamati ya Pak. Gurunya sudah melakukan itu belum? Sudah selesai belum ya? Sudah selesai belum modulnya? Kita tidak bisa mengecek Pak di sini. Modul di PMM guru itu sudah selesai dilakukan atau belum? Kepala sekolah tidak bisa mengecek di sini. Nanti ditanyakan saja Pak. Oh sudah, oke. Nah terus niki Bapak mengunaikannya cuma di sini sedikit saja. Nah ini nanti sambil ngomong ya Pak, sambil bertanya jawab dengan guru, sambil mempelajari bagaimana kesadaran guru ketika berefleksi. Jadi Bapak Ibu tadi kan ada pertanyaan apa tadi yang di paling awal tadi loh Bapak Ibu, saya kesulitan ini itu karena nanti Bapak Ibu nek teknologi isi karena siswanya heterogen, berarti di situ Bapak Ibu guru sadar tantangannya penyebabnya itu dari siapa Bapak Ibu? Dari dalam atau dari luar? Dari luar, bukan dari dalam ya. Kalau misalkan Bapak Ibu juga bisa mengisi, kalau misalkan seperti ini, saya kesulitan karena memang saya belum cukup ilmu tentang apa. Berarti itu kesadarannya penyebabnya dari dalam. Nek dari murid, berarti itu dari luar. Tapi adalah Bapak Ibu, selain dari murid, saya sih kurang pengetahuannya caranya bagaimana anak saya itu biar bisa aktif semuanya itu bagaimana caranya. Aku dia kudu sinau misalnya seperti itu ya Bapak Ibu. Murid sih ya kayak ini. Artinya itu tantangannya itu berasal dari dalam dan dari luar. Berarti Bapak Kepala Sekolah ngetriknya yang nomor 3 ini. Kalau misalkan Bapak Ibu guru sadar tantangannya itu hanya dari luar dan dari diri, berarti yang di sini Bapak Ibu. Misalkan saya klik di sini ke 3. Nah, apa penjelasannya dari penilaian tersebut? Penjelasannya dulu Bapak Kepala Sekolah ngonek-ngonek ke. Misalkan guru sadar tantangan bahwa dan di luar dari sini. Nah, misalnya seperti ini ya Bapak. Nanti di sini konek-koneknya lewat sini aja Pak. Dari sini saja hasilnya tadi yang Bapak nilai tadi. Nah, ini sampun, terus dikumpulkan. Mantap ya Bapak Ibu. Gitu ya Bapak Ibu nggih. Kalau sudah Pak Kepala sudah ngonek-ngonek. Maaf ya Pak, ini bahasanya seperti ini. Nanti terus Ibu Bapak Guru membuka lagi akunnya. Tadi Pak Kepala Sekolah beri catatan apa ini? Betul nggih? Saya pengen tahu, betul nggih? Nanti dibukanya dari akunnya Bapak Ibu di sini. Jangan lupa kalau masih seperti ini, loh kok urut teko ini kok di-refresh saja Bapak Ibu. Di-refresh saja. Nah, misalkan ini. Oke. Pak Kepala Sekolah sudah memberikan penilaian tindak lanjut. Berarti guru ini sudah langkah terakhir Bapak Ibu. Langkah terakhirnya ini sudah di paling kanan, berarti ini langkah terakhir. Isi dokumen refleksi tindak lanjut. Kita disuruh mengisi refleksi. Terakhir itu refleksi. Nah di sini ngisinya banyak. Ngisinya agak banyak. Kados nek ngisi
isai Seleksi. seleksi guru pembimbing. Kamu kira tahu. Dan karakternya banyak, saya kurang cukup tambahin kata-kata ngomongnya. Kalau di sini banyak Bapak Ibu. Nah ini ada maksimalnya. Tapi di sini cuma apa gitu? Buatan minimal katanya. Apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Inspirasinya apa Bapak Ibu setelah belajar tadi? Misalkan saya jadi tahu banyak belajar tentang bagaimana tergantung apa yang dipelajari ya Bapak Ibu. Selanjutnya di bawahnya, berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas yang telah Anda lakukan? Nah, ada perubahan tidak? Ini contohnya, saya mendapatkan umpan balik yang menyadarkan bahwa murid khawatir masuk kelompok yang tidak efektif. Tidak harus sesuai contohnya ini Bapak Ibu, monggo. Apa perubahan praktiknya? Oh, misalkan saya setelah saya belajar ini, saya melakukan ini dan perubahannya murid saya menjadi bagaimana? Kemudian, apa tantangan yang paling sulit yang Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut? Tantangan yang paling sulit itu apa ya? Ketika saya menemui siswa yang seperti apa, misalnya seperti itu. Aku kok udah bisa nabloke anakku sing iki toh, kayak gitu misalkan ya Bapak Ibu. Di situ diminta 3 gitu Bapak Ibu. Jadi dituliskan saja 3. Kemudian setelah tantangan, bagaimana rencana Anda untuk mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan itu terjadi? Rencana untuk mengatasi tantangan, monggo nanti bisa diisi menurut Bapak Ibu sendiri. Setelah itu, ini dari PMM ya Bapak Ibu. Setelah kita belajar dari PMM, sama Bapak Ibu. Jadi kalau yang atas tadi, ini refleksi dari kita belajar yang pertama secara luring. Misalkan di Komben ada narasumber, ada penguatan dari kepala sekolah, dan guru penggerak dan lain sebagainya. Refleksinya apa diisi? Nah dari PMM juga sama seperti itu tadi. Dari PMM apa yang didapatkan, apa tantangannya, kemudian rencananya bagaimana diisi. Bebas, tidak ada pakemnya. Setelah mengisi ini dikumpulkan. Itu Bapak Ibu guru sudah selesai tugasnya. Kemudian Pak Kepala Sekolah masih punya PR satu lagi. PR-nya adalah menilai refleksi dari Bapak Ibu guru. Dan di sini tidak ada waktunya, sebenarnya di sini. Menurut Bapak nih, baru setelah itu sudah selesai semuanya. Nanti dipraktikin dosennya akan berubah menjadi 100%. Jangan lupa dokumen pengembangan diri diisi semua, diunggah-unggah semua. Jangan lupa pula di dokumen tugas tambahan juga diisi. Ini Bapak Ibu, berarti sudah selesai. Kemudian Bapak Kepala Sekolah jangan lupa mengupload yang ingin Bapak gunakan. Ini Pak. Jadi Bapak Kepala Sekolah tadi setelah melakukan kinerja ini tadi sudah selesai semuanya 100%. Nanti Bapak kumpulkan dokumennya.
Dokumen yang dikumpulkan oleh kepala sekolah adalah dokumen KOSP, kurikulum yang kemarin. Bukan yang ini Bapak, yang kemarin. Kemudian dokumen perencanaan satuan pendidikan. Perencanaan itu bisa AKAS, bisa LKT, LKJM yang kemarin sudah kita buat. Baru dokumen laporan satuan pendidikan. Kalau laporannya itu kemarin saya diskusi dengan teman-teman ini sih gampang mawar mboten Pak Umami. Kalau yang kita upload adalah rencananya, nggih monggo Bapak, yang diupload adalah AKAS. Jadi laporannya di sini yang diupload adalah laporan bos, misalnya seperti itu. Laporan bosnya mungkin bukan sampai andel banget sak. Mono kayak ini bukan sampai mungkin BKU-nya saja atau mungkin realisasinya saja seperti itu. Kemudian di sini ada rangkuman kehadiran guru. Rangkuman kehadiran guru ini nanti dibuat rangkumannya saja, rekapnya saja dari bulan Januari sampai bulan Juni. Maka misalkan daftar gurunya itu siapa saja. Di bulan Januari guru ini di bulan ini berangkat berapa kali? Tidak berangkat berapa kali? Februari sampai Juni. Nanti jumlah harinya saja yang direkap selama 6 bulan itu. Tidak perlu yang tanda tangan guru dari Januari sampai Juni itu dicantumkan semua, tidak perlu, kita buat rekapnya saja. Kalau sudah diunggah semua, sudah selesai Bapak. Penilaian kita sudah selesai, dokumen selesai. Nanti tinggal di bulan Juni kita lakukan penilaian, namun di sini belum ada namanya Pak, untuk penilaiannya itu tombol-tombolnya itu belum ada. Nanti kita tunggu di bulan Juni. Nanti Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sepertinya itu Bapak Ibu. Mangke saya kirimkan, kemarin sudah saya kirimkan di grup Pak. Itu untuk tutorialnya. Apabila besok Bapak Ibu sekiranya kesupen, bisa buka tutorialnya. Dan tidak hanya itu saja yang saya kirimkan Bapak. Jadi di YouTube itu banyak sekali. Kalau Bapak Ibu mau membuka tutorial, misalkan tutorial mengisi dokumen tindak lanjut, misalkan yang lupa itu nanti dibuka saja di YouTube. Tutorial mengisi dokumen refleksi tindak lanjut, mungkin sudah ada semua. Gini, kepala sekolah juga seperti itu Pak. Tutorial menilai dokumen tindak lanjut, tutorial menilai dokumen refleksi tindak lanjut. Di situ di YouTube itu tutorialnya sudah banyak sekali. Apabila masih kurang jelas lagi, boleh Pak nanti telepon saya atau WA, atau mungkin saya kesini atau ada yang tetap job, dipersilakan ya Pak. Bapak Ibu, dari awal sampai akhir ini tadi kira-kira masih ada pertanyaan atau mungkin? Nek dari lakon ini kok ketoknya mana Bapak Ibu nggih? Bisa sih. Piye, bakalan piye atau piye ngoten. Tapi insyaallah Bapak Ibu nanti lanjut mawon mboten, yang biru diklik mawon, nanti pasti akan paham sendiri alurnya. Kalau sudah praktek pasti akan paham sendiri alurnya. Dan nanti di semester 2 nanti insya Allah sudah bisa jalan Pak. Karena wajar nih Bapak Ibu, karena ini baru pertama kali dilakukan. Hampir semuanya seperti itu Bapak Ibu. Tidak ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke Pak. Berarti saya nggak makan itu nanti selanjutnya Desember atau Oke, jadi ini saya nggak masanya ini di awal tahun ini, karena 1 tahun itu ada 2 kali penilaian ya Pak. Mungkin artinya kita nanti akan dapat dokumen PPKP Pak, penilaian. Jadi penilaiannya nanti kita dapat dokumen hasilnya itu nanti di akhir Juni dan di akhir Desember. Jadi 1 tahun itu 2 kali. Nanti ini kita selesaikan yang sekarang tahun ini kita selesaikan di bulan Juni ya Bapak Ibu. Jadi semua tahap itu tadi kalau bisa jangan sampai akhir Juni, karena akhir Juni Bapak kepala sekolah harus sudah menilai dokumennya, harus nanti sudah selesai di situ. Jadi dari observasi, tindak lanjut, refleksi yang terakhir tadi diselesaikan di paling bosan pertengahan Juni Pak. Pertengahan Juni selesai. Lalu akhir Juni Bapak kepala sekolah melakukan penilaian. Nanti dokumen hasil penilaiannya akan Bapak Ibu terima. Baru makai Juli dimulai dari awal lagi.
dimulai dari awal lagi. Dan yang Juli ini nilai-nilai sertifikat yang kemarin sudah kita upload sudah tidak bisa diupload lagi Bapak Ibu. Artinya di bulan Juli itu kita harus dapat yang baru lagi. Sering-sering. Observasi kelas itu per semester. Per semester Mas. Nanti ada observasi lagi. Buat komen. Oke, biasanya Juli itu persiapan. Mungkin Juli persiapan, setelah itu Agustus observasi lagi dan seterusnya sampai seperti ini. Artinya Bapak Ibu kita itu disuruh untuk belajar terus nih Bapak Ibu. Selain mengajar juga kita harus belajar lagi, update ilmu lagi. Artinya PKG gitu ya. Nggih Pak, gantinya PKG. Kalau dulu PPKP itu keluarnya 1 tahun sekali Bapak Ibu. Kalau sekarang 1 tahun 2 tahun. Nah itu kita usahakan di Bapak Ibu, kemungkinan nanti juga akan berpengaruh di TPG, tunjangan sertifikasi guru, kemudian di akreditasi juga. Karena supervisi yang biasanya dilakukan sekarang sudah diganti dengan ini. Maka besok kalau ada instrumen akreditasi pasti juga akan ditanyakan ini Bapak Ibu yang terbaru. Namun tidak perlu sepanuh ya Bapak nggih. Insya Allah nanti kalau ada kesulitan bertanya, silakan bertanya Bapak Ibu. Nanti kami siap membantu. Dan Bapak Ibu nggih. Sudah tidak ada lagi pertanyaan, teman-teman pertanyaan? Yang ini bisa buat sertifikat. Yang ini boleh Pak. Boleh. Nah, mungkin di berikutnya mungkin di semester ke depan itu dibuat kegiatan lagi supaya Bapak Ibu tidak kesulitan sertifikat, bisa diagendakan kegiatan kumpul-kumpul seperti ini ya Bapak Ibu supaya nanti dapat sertifikatnya itu aman ya Bapak Ibu. Berapa kali pertemuan, misalkan minimal 32 itu 8 kali pertemuan itu pun orang 8 kali 4 pun cukup itu. Nanti misalkan nanti digilir ada jadi narasumber dan sebagainya. Narasumber itu nilainya 8. Nah, maka di kegiatan KKG itu juga bisa diadakan Pak. Nanti bisa tambah-tambah itu sertifikatnya. Artinya kita tidak hanya mengejar sertifikatnya nih Bapak Ibu, tapi dari situ kita dapat banyak ilmu. Nanti Bapak Ibu tidak hanya mengejar sertifikat, yang penting online webinar, yang penting mengklik isi daftar hadir atau sertifikat orang yang webinar. Tujuannya tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi tujuan kita itu adalah belajar, memperbaiki diri, memperbaiki kinerja. Nanti Bapak Ibu mungkin kalau tidak ada lagi pertanyaan dari saya cukupkan. Mohon maaf mungkin kita hari ini tidak bisa praktek sampai akhir karena itu tadi terkendala karena memang tidak bisa dilanjutkan ya Bapak Ibu kalau tahap yang sebelumnya itu belum selesai. Namun tadi sudah saya spill untuk tahapan selanjutnya dan nanti saya kirimkan tutorialnya, nanti juga saya kirimkan contoh sertifikatnya, bisa dicicil dari sekarang, bisa dicicil juga Bapak Ibu mengunggah sertifikat yang sudah dipunya. Nanti dengan cara tadi Bapak Ibu, kalau tidak sesuai dengan RHK yang kita rencanakan kemarin, diubah dulu. Besok nanti kalau mau diubah lagi bisa Bu? Bisa.